Kali ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar melihat pernikahan. Pernikahan itu bisa digambarkan dengan beberapa perumpamaan. Dengan mengerti hal ini, maka kita ini akan memiliki bekal bagaimana bersikap dan sadar bahwa memang butuh kerjasama, butuh tujuan yang sama, butuh saling menolong, butuh saling mendukung. Yang pertama, pernikahan itu digambarkan seperti dua orang yang bermain ganda campuran badminton. Ya, jadi dua orang artinya laki perempuan, ganda campuran badminton. Saya sebenarnya muncul poin ini adalah ketika saya belajar atau berolahraga badminton, saudara. Saya masih ingat sekian tahun yang lalu, saya dengan beberapa teman belajar badminton. Ya, beli raket, sepatu, baru semuanya dan mulai bermain. Setelah sekian kali bermain, biasa kita kemudian bermain sungguhan sepertinya. Saya waktu itu diajak oleh satu teman, "Pak, sama saya aja." Seorang cowok pasti ya. Tadi ganda campuran nanti kita akan lihat ganda campurannya seperti apa. Nah, saya ini cukup tinggi. Ya, tinggi 180, dia mungkin nggak sampai 170 lah, 160-an sekian. Jadi saya di depan, saya dapat serve pertama. Apa yang saya lakukan? Karena saya ini pemula, jadi saya nggak tahu aturannya. Apa yang saya lakukan, kemanapun bola saya kejar. Jadi saya seperti tidak peduli dia ada atau tidak ada, saya anggap tidak ada. Kemanapun gitu saya kejar. Dan kami kalah, karena lawan melihat bahwa saya ini egois. Jadi disikat semua, dipermainkan. Maka kemudian break sebentar setelah kalah sampai berapa ya, 8-0 atau 9-0, artinya saya babak belur. Saya berat begitu. Lalu teman saya ini mulai ngajari begini, "Pak Yos, caranya jangan begitu. Kita ini double, Pak. Kita ini pasangan. Bapak kan tinggi. Jadi kalau Bapak di depan, ya, kalau memang Bapak tidak mau bergerak banyak, Bapak di depan saja. Saya nanti yang ambil yang belakang. Kemudian kalau umpamanya Bapak lihat ada bola yang nanggung, Pak, sikat aja. Kan Bapak tinggi." "Oh baik. Tapi Pak, umpamanya Bapak di belakang saya, ya, Bapak ambil aja, Bapak ambil yang belakang, saya ambil yang di depan, bisa Pak?" Oke, saya merasa, wah sudah ngerti nih. Belum selesai pelajarannya. Dia ngomong lagi, "Gini Pak, pergerakan Bapak mengikuti saya. Jadi kalau saya di depan Pak, maka Bapak di belakang saya. Kalau saya bergeser ke kanan Pak, Bapak harus ke kiri. Jadi jangan ada tempat yang lowong. Kalau saya ke kiri, Bapak ke kanan. Jadi saya ini bisa tergantung bolanya kemana, saya akan bergeser, Bapak ngikuti saya. Nah kalau Bapak di depan, saya ngikuti Bapak." Maka kemudian saya mulai bermain dengan aturan yang ada. Saya mulai ngimbangi dia. Ketika saya di belakang, saya lihat dia kemana, saya nutupi. Dan lumayan, kalah sih, kalah karena saya. Tapi skornya nggak terlalu telak. Berikutnya saya belajar. Dan ketika suatu kali mempersiapkan akan seminar, maka gambaran itu muncul. Yang muncul adalah gambaran ganda campuran. Benar ya? Orang kalau main badminton ganda campuran, maka dia harus memperhatikan pasangannya. Dia harus punya tujuan yang sama, bahwa kita mesti menang. Dia harus berlatih dengan pasangannya. "Pak, kalau berlatih pasangannya itu kan badminton. Kalau tujuan kan ngerti, oh tujuannya kalau badminton menang, kalau di dalam pernikahan kami mengalami hidup yang bahagia." Oke, tujuan ya Pak. Tapi kalau yang kedua umpamanya saya ini berlatih dengan dia, saya mengenal caranya dia, lalu itu di mana Pak? Di mana kita bisa mengenal pasangan kita? Di pacaran. Pacaran itu sebenarnya apa toh? Pacaran adalah fase persiapan
pernikahan untuk saling mengenal akan pasangan, akan calon pasangan hidup. Jadi pacaran itu bukan begini, oh aku pacaran untuk seneng-senengan aja. Ya cuma jalan sama-sama, cuma SMS-an, nggak mikir ke depan, tidak punya tujuan. Lebih baik jangan pacaran, berteman saja. Ya. Nah, dengan pacaran saya pakai istilah begini, itu adalah fase menjajaki pasangan apakah bisa saling melengkapi ataukah apakah bisa saling menyempurnakan. Itu pacaran. Itu latihan. Artinya lihat responnya ketika dia berhadapan dengan pengemis contohnya. Lihat cara pandangnya ketika dia menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tiba-tiba. Kita bisa mengerti, itu latihan. Itu latihan. Lalu berikutnya kalau ganda campuran, kita mesti tahu kekurangan dan kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Jadi kalau umpamanya di dalam latihan badminton begitu ya, kita tahu bahwa pasangan bermain kita ini lemahnya kalau sudah di smash, dia grogi. Maka kita tahu bahwa kalau umpamanya seperti itu, kita akan minta dia di depan dulu. Karena smash seringkali kan untuk yang di belakang. Tapi di pelatihan berikutnya kita akan ngomong, kamu juga latihan dong. Latihan ngadepi smash. Dengan mengerti akan kekurangan, dengan mengerti akan kelebihan pasangan. Maka kita ini akan bisa bermain dengan baik sebagai ganda campuran. Ya, kita mesti punya tujuan yang sama, kita mesti mengerti akan kelemahan dan kekuatan. Ya, kita mesti belajar, kita mesti latihan, kita mesti punya tujuan yang sama, kita mesti sering latihan bersama, kita mesti punya mengenal akan kelebihan dan kekuatan pasangan. Kita juga mesti mengembangkan diri untuk tetap menang, tetap satu. Nah, pernikahan itu seperti itu, seperti bermain ganda campuran, badminton. Jadi dengan siapa engkau bermain, engkau harus berlatih, engkau harus mengenal, engkau harus menyamakan akan persepsi, engkau harus mensupport dia. Kalau dia ini kalah 1-2 set, langsung kemudian aku enggak mau lagi, kita harus bisa menguatkan hatinya. Kalau dalam pernikahan pasangan kita ini patah semangat, maka kita harus bisa menguatkan dia. Ada banyak hal yang menarik untuk dipelajari. Seperti apa pernikahan itu dapat digambarkan. Kita akan belajar nanti di segmen berikutnya. Pernikahan digambarkan seperti bermain ganda campuran. Sebelum bertanding, kalau kita ini sering berlatih. Sebelum bertanding, kalau kita ini bisa saling mengenal akan kekurangan dan kelebihan pasangan. Sebelum bertanding, kalau kita ini ambil kesempatan untuk ngobrol dari hati ke hati, mengerti akan beban hatinya, kita bisa support di mana, maka akan berbeda. Akan berbeda. Konseling pranikah salah satunya adalah menjajaki bagaimana mengenali potensi konflik, bagaimana mensupport akan kekurangan pasangan. Konseling pranikah juga membuat kita ini lebih mengerti, mengenal pasangan kita. Menarik, saudara. Pernikahan ya, kalau digambarkan seperti ganda campuran, umpamanya kita tidak terlalu mengenal pasangan kita. Kita hanya tahu teorinya. Kita bermain nih. Ya. Kita pengen kalau saya bergerak ke kiri, dia ke kanan. Tapi ternyata dia tidak tahu. Dia tetap aja di situ. 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali kalah. Ketinggalan poin. Maka saya bisa menghadap ke dia. Kamu gimana sih? Harusnya kan kamu seperti ini, kamu kalau aku lakukan ini. Dengan nada tinggi, dengan emosi, saya ngomong ke dia, dia bisa marah. Loh, kalau kamu mau main sama aku, ya kamu nuruti aku.
Kalau aku di sini ya salahnya kamu ke sana, salahnya kamu ke sini. Ngikuti aja. Dia tidak mengerti cara mainnya. Bertengkar. Lalu mengatakan, kalau begitu aku tidak mau, aku keluar. Carilah pasangan ganda campuran yang lain. Bubarlah. Pernikahan ganda campuran seumur hidup. Saya harus ingatkan itu, ganda campuran seumur hidup. Jangan ganti stok pemain di tengah-tengahnya. Karena itu pertimbangkan, pikirkan, hitung harganya. Saya ulangi sekali lagi, hitung harganya. Hitung seberapa kamu harus sabar. Seberapa kamu mesti menahan diri. Seberapa kamu mesti ngalah. Bayangkan ya, kalau jengkel ya, lagi main gitu, kalah berkali-kali. Bukan bola yang dipukul, diangkat raketnya, dipukulkan ke pasangannya. Dasar kamu yang bikin kalah. Maka terjadilah KDRT. Mestinya kan tidak begitu ya. Pasangan ganda campuran mesti mengerti tujuannya sama. Sering berlatih bersama-sama. Mengerti kekurangan dan kelebihan. Bisa mensupport ketika pasangan ini lagi down. Perhatikan ya. Ketika yang satu merasa aku ini salah berkali-kali smash selalu nyangkut. Maka kita ini bisa menguatkan dia atau meruntuhkan dia. Kita bisa mengatakan, ya memang karena kamu kurang latihan. Atau, gak apa-apa, kita coba lagi. Gak apa-apa, kita coba lagi. Pernikahan sama. Ketika kita berhadapan dengan pasangan kita yang sedang beban, hatinya berat, sedang tidak enak karena ada satu dan lain hal. Ada dua hal. Kita bisa menyalahkan dia atau kita bisa mendukungnya. Pilihlah untuk mendukungnya dengan mengatakan, nggak apa-apa. Aku juga bisa buat kesalahan yang sama kalau di posisimu. Nggak apa-apa. Belajar ya. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Saudara, kalau kita bisa mengerti bahwa pernikahan dapat digambarkan seperti ganda campuran. Ya, apalagi kalau saudara sedang pacaran gitu ya. Untuk mengerti ganda campuran seperti apa, bermainlah badminton ganda campuran. Dia nggak suka olahraga, sesekali lah, cobalah. Kalau sudah sesekali, saya katakan sedua kali lah, setiga kali. Jadi mesti dicoba, supaya saudara mengerti aja. Komunikasinya jalan dengan baik, pengertianmu jalan baik. Hal yang kedua, pernikahan dapat digambarkan seperti apa? Pernikahan digambarkan seperti dua orang yang memasak bersama, satu masakan, ya, tapi di panci yang sama. Ngerti ya? Bagaimana caranya? Oke, kita akan masak sayur nih. Ya, sup jagung. Bapaknya begitu ya. Kita sudah beli bahannya, kita racik, kita siapkan. Menurutmu bagaimana nih? Ya, jangan terlalu kecil-kecil. Wah, aku sukanya yang besar-besar kok. Jadi kalau umpamanya aku mau seperti ini, itu masih terlalu kecil. Aku mau yang lebih besar lagi. Bertengkar lagi. Baru ngeracik. Baru pacaran. Baru konseling. Oke, berikutnya. Tujuan kita adalah memasak sup jagung. Jadi apa yang harus kita lakukan? Siapkan air, jagungnya, sayurnya, brokoli, daging, kemudian apa itu, seledri mungkin, saya nggak tahu, ya. Kemudian ada jamur dan yang lain-lain disiapkan. Perhatikan, ketika mulai masak, ya, maka diharuskan punya kesepakatan yang sama. Oke, airnya seberapa nih? Oh, airnya 4 gelas saja, 4 gelas, ya. Bukan 4 gayung, enggak, 4 gelas. Oke. Karena sedang jatuh cinta jadi, oh oke. Semuanya oke. Lalu kemudian, ini sudah nih, kasih apa lagi? Kasih garam aja. Garamnya seberapa? Garamnya segini aja ya. Oh enggak apa-apa. Kenapa? Masih pacaran. Oh enggak apa-apa. Ya, berikutnya, oh seperti ini. Oh enggak apa-apa. Lalu, jadilah sup jagungnya. Dirasakan sama-sama. Ketika masih pacaran,
walaupun agak asin, pasti akan begini. Karena bagaimana rasanya? Lumayan. Lumayan. Kenapa? Masih pacaran. Ketika sudah menikah, saya berikan gambaran. Apa jadinya? Ketika masak sama-sama, saya gambarkan pernikahan seperti dua orang yang masak bersama-sama, satu masakan. Maka ketika air sudah mendidih, dan saudara mau kasih, tak kasih sayur dulu, tak kasih daging dulu. Yang satu yang mengatakan, jangan, yang ini dulu. Maka tidak dicapai kesepakatan. Maka pertengkaran. Jadi kalau menikah digambarkan seperti masak bersama, punya tujuan, mau masak apa. Berikutnya, tahap-tahapnya seperti apa. Kenali bahan-bahannya, kenali prosesnya, kenali takarannya. Jadi kalau sudah masak sama-sama, rasakan makan sama-sama. Jadi kalau kebanyakan garam, ya rasakan sama-sama. Itulah masakan pernikahanmu. Menarik ya? Menikah, memasuki pernikahan seperti memasak bersama-sama. Jadi kalau mau seperti apa, dirasakan sama-sama. Jangan saling menyalahkan. Wah Pak, menarik ini. Seperti apa ini? Contoh yang lain lagi. Kita akan belajar berikutnya, di episode berikutnya. Pernikahan digambarkan seperti dua orang yang main ganda campuran. Ngerti tujuan, latihan, belajar untuk mengerti kekurangan kelebihan, ya belajar mendukung secara mental. Pernikahan juga digambarkan seperti dua orang yang sedang memasak masakan yang sama. Jadi menikah itu sebenarnya adalah setiap keputusan, setiap pertimbangan, setiap reaksi itu pasti akan berdampak. Saya ulangi sekali lagi ya. Pernikahan kalau digambarkan seperti dua orang yang sedang memasak masakan yang sama. Maka setiap keputusan, setiap respon, setiap reaksi atas pasangannya, maka itu akan berdampak kepada pernikahan itu sendiri. Ya kan? Ketika masak terlalu banyak air, aduh kurang nih rasanya. Ya, terlalu banyak sayur, kita mikir ini nih sup jagung atau sampah. Waduh, sampah lagi. Ini kok cuma dikumpulkan? Atau ketika terlalu banyak jagung ini pikirnya, ini supnya di mana? Karena cuma ada jagungnya. Kemudian ketika dirasakan, ini terlalu asin. Itu keputusan bersama. Suatu kali, seorang suami menyalahkan keputusan istrinya. Dia tidak tahu bahwa keputusan akhir yang mesti dipertanggungjawabkan adalah dari suami. Tapi karena suaminya sering merasa bahwa dia dianiaya, dia kalah-kalahkan, maka dia membiarkan istrinya, sudah terserah. Ketika keputusan itu salah, dia menyalahkan akan istrinya. Dia cerita kepada saya, Pak, ini loh Pak, istri saya ini loh Pak, selalu mengambil keputusan sesukanya dan segala macam dia cerita, dia salahkan. Terus saya ngomong begini, Pak, Bapak tahu yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas keluarganya itu siapa? Diam dia. Bapak yang bertanggung jawab. Bapaklah yang mengambil keputusan. Tapi saya tidak berdaya. Kalau tidak berdaya jangan salahkan Pak. Jalani sama-sama, perbaiki sama-sama, tapi jangan menyalahkan. Habis dia kalau sudah ngomong Pak, tidak punya titik. Saya kira sudah titik Pak, ternyata titik koma. Jadi dia ngomong terus, saya kalah Pak. Stop omongan saya kalah. Ya baik. Kalau Bapak memang menyadari itu dan Bapak tidak bisa mengambil keputusan, lalu Bapak menyerahkan kepada istri, kemudian dampaknya salah, ya dijalani sama-sama toh Pak. Jalani sama-sama. Mengapa? Karena sebenarnya keputusan istri adalah keputusan Bapak karena Bapak menyerahkannya. Itu seperti dua orang yang sedang memasak. Kemudian tanya, ini gimana nih? Tambah ini enggak? Iya. Tambah lagi enggak? Iya. Tambah inilah? Iya. Pernikahan dua orang yang sedang memasak bersama-sama. Ya dirasakan sama-sama. Jangan saling menyalahkan. Pernikahan adalah membangun kesepakatan.
Pernikahan, kesatuan jiwa, pria wanita dalam pernikahan, suami istri, mereka mesti membiasakan membangun kesepakatan. Menawar, membicarakannya kalau tidak setuju, kemudian buat kesepakatan. Baik, kalau begitu atas hal ini keputusan kita begini ya. Maka semakin tahun, masakan hidup pernikahanmu akan semakin enak, semakin menyenangkan. Hal yang ketiga, pernikahan itu digambarkan seperti dua orang, suami, laki dan perempuan yang naik gunung bersama. Naik gunung bersama. Sudah pernah naik gunung? Belum? Nah, saudara mesti membayangkannya. Tapi kalau sudah pernah naik gunung, maka saudara tahu, dibutuhkan persiapan yang matang. Dibutuhkan stamina yang kuat. Dibutuhkan pengetahuan yang cukup luas tentang gunung yang akan saudara daki. Kemudian kalau bersama-sama dengan tim harus kerjasama. Selain persiapan pribadi juga harus kerjasama, mengetahui kamu ini sakit apa. Kamu ini tahan enggak dengan dingin dan segala macamnya. Dua orang yang naik gunung bersama-sama perlu persiapan. Kalau sudah di perjalanan, butuh saling tolong-menolong. Bayangkan, kalau hanya dua orang naik gunung, di tengah-tengahnya yang satu mengatakan, aku capek. Yang satunya mengatakan, aku mau jalan. Maka komitmen yang menyatukan mereka diputus. Aku mau jalan sendiri, nggak bisa. Komitmen itu membuat mereka terikat. Jadi mereka naik gunung dengan tangan yang terikat. Dua orang yang komitmen. Kalau memang pasangannya capek, duduk, temani. Itu pernikahan. Tapi dia mau duduk terus Pak, dia nggak mau naik gunung. Ya sudah, belajarlah naik bukit. Tapi tetap bersama-sama. Jadi pernikahan bisa digambarkan seperti dua orang yang bermain badminton ganda campuran. Dua orang yang memasak bersama-sama kemudian menikmatinya. Dua orang yang naik gunung bersama-sama, menghadapi apapun kesulitan. Kalau kita bisa memahami gambaran ini, maka pernikahan akan dijalani dengan sadar. Ada tujuan, mesti kerjasama, mesti latihan, mesti mengerti akan kelebihan dan kekurangan, mesti bisa mau berkorban. Kalau kita bisa mengerti gambaran ini, pernikahan dijalani dengan kesadaran yang kuat. Tetap setia, tetap semangat.